Hai guys, apa kabar semuanya? Jadi malam ini aku mau bawain lagi firman Tuhan yang udah dibawakan Pastor Joanna minggu lalu yang berjudul tentang Jesus is with me. Kita mau buka teman-teman di 2 Korintus 4 ayat 5. Kita mau belajar bareng-bareng. Kita baca dulu ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa poin dari ayat ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana dari segala aspek kehidupan kita, bagaimana dari cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita melakukan hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa melalui itu semua, kita bisa memberitakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi poinnya di sini adalah balik lagi semuanya tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, teman-teman. Tuhan Yesus itu siapa sih teman-teman buat diri kita? Mungkin kita memiliki arti yang berbeda-beda tentang Tuhan Yesus itu siapa di dalam kehidupan kita. Kalau buat aku, Tuhan Yesus itu adalah seorang Bapa, di mana Dia mau bukan cuma datang di dalam kehidupan aku untuk menemani aku melewati kehidupan aku, tetap bukan cuman seorang Bapa yang menggandeng tangan aku melewati hal-hal yang gak baik di dalam kehidupan aku, tetapi di dalam hal-hal yang gak baik di dalam kehidupan aku, Dia pun mengajarkan banyak hal di dalam segala proses-proses yang mungkin gak enak di dalam kehidupan aku sendiri, teman-teman. Teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa tahu Tuhan tidak sama dengan mengakui kedaulatan dan kehadiran Tuhan. Aku sangat tahu Tuhan itu siapa, teman-teman. Sebelum aku tidak mengenal apa itu kebenaran sendiri, aku punya arti mengartikan kebenaran berdasarkan pemikiranku sendiri, teman-teman, yaitu bahwa ya Tuhan Yesus itu ya memang Tuhan, tapi aku tidak pernah mengakui kedaulatan dan kehadiran Tuhan. Jadi di dalam segala aspek kehidupan aku melakukan segalanya, teman-teman, berdasarkan kekuatan aku sendiri. Tapi ketika aku sudah mulai tahu tentang kebenaran itu sendiri, sudah mulai ngerti, udah mulai paham pelan-pelan, teman-teman, aku belajar dan mau merendahkan hati aku untuk mengerti sedikit demi sedikit tentang kebenaran bahwa kita juga harus bisa mengakui kedaulatan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Kita mau belajar, teman-teman, dari kisah Thomas di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Di Yohanes 20 ayat 24 sampai 25 dulu, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bagaimana seorang Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia melihat Tuhan Yesus ada di hadapannya. Lalu bukan cuma dia mau melihat, tapi dia ingin mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya dan juga ke jarinya yang tertancap paku pada saat Tuhan Yesus disalib saat itu, teman-teman. Dan dia tetap nggak percaya kalau hal itu belum dia lakukan. Yesus menemui kita di dalam keraguan kita. Kita bisa lihat, teman-teman, di Yohanes 20 ayat 26 sampai 27, bagaimana Tuhan datang kepada Thomas, bertemu dengan Thomas, dan juga melihat keraguan Thomas pada saat itu, teman-teman. Tapi Tuhan Yesus di sini datang kepada Thomas, datang kepada keraguan Thomas untuk Thomas tetap percaya, teman-teman. Nah, sama seperti kita, teman-teman. Nggak salah dengan yang namanya ragu, nggak salah dengan yang namanya
kebingungan, kebimbangan. Tapi teman-teman jangan sampai keraguan itu datang untuk menguasai kehidupan kita teman-teman, dibandingkan kebenaran itu sendiri teman-teman. Karena itu tadi teman-teman, kadang jalan sama Tuhan itu perlu yang namanya percaya dulu teman-teman. Karena kita sebagai manusia itu lebih fokus ke hasilnya teman-teman, lebih fokus ke ujungnya seperti apa, tujuannya seperti apa, sampai tuh kita sendiri lupa bahwa ada banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam setiap langkah demi langkah, proses demi proses yang kita lalui teman-teman. Nah, Yesus memanggil kita untuk percaya walaupun tanpa melihat. Kita bisa lihat di Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 bagaimana kita bisa lihat di sini Thomas akhirnya dia percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Yesus teman-teman. Dan di sini Yesus bilang bahwa di ayat 29 Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya." Sama yang seperti aku bilang teman-teman, kalau kita kadang harus ngelewatin prosesnya dulu, kita harus jalan dulu sama Tuhan teman-teman, supaya kita tahu berjalan sama Tuhan. Fokusnya adalah bagaimana kita berjalan sama siapa teman-teman. Itu fokusnya, bukan ujungnya seperti apa atau tujuannya seperti apa teman-teman. Karena dalam proses-proses hidup yang kita lalui bareng Tuhan, itu tadi seperti yang aku bilang bahwa akan selalu ada momen-momen dimana Tuhan memberi pengajaran kepada kita dan juga pengertian kepada kita. Kadang kita memang ya harus jalan dulu supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan dan rancangan Tuhan buat diri kita teman-teman. Di sini ada ayat teman-teman, aku mau kasih tambahan ayat di 2 Korintus 12 ayat 9. Aku mau bacain. "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Kita bisa banyak hal teman-teman yang mungkin aku nggak dapet di dalam kehidupan aku teman-teman, tapi banyak hal yang di dalam kehidupan aku mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan keberadaan Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Tapi dengan aku banyak bertanya sama Tuhan, itu nggak membuat aku menemukan jawaban. Makanya kenapa tadi aku bilang kadang kita harus jalan dulu sama Tuhan untuk kita bisa paham dan ngerti satu persatu apa yang mau Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kasih tahu di dalam kehidupan kita, di dalam langkah-langkah, setiap langkah demi langkah yang kita jalani bareng Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita, memberi kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Dan ketika kita mengalami kasih karunia itu teman-teman, kita udah gak mikirin lagi ujungnya seperti apa nantinya, tetapi yang jelas adalah dengan siapa kita berjalan teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman, ada yang mana dalam hidup kita yang terus kita latih tanpa melihat? Mungkin teman-teman ada keraguan, ada pertanyaan di dalam kehidupan teman-teman, kapan ini, kapan itu, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi teman-teman. Kita harus lihat dulu teman-teman bahwa balik lagi di dalam diri kita pribadi, kita harus punya kita harus punya yang namanya kerendahan hati dan juga mau tunduk sama apa yang Tuhan perintahkan, sama apa yang Tuhan mau, ngalah sama Tuhan teman-teman. Jangan kerasin hati, karena kalau kita kerasin hati tuh kita nggak akan pernah bisa temuin jawabannya teman-teman. Tapi kalau kita mau
let it go sama Tuhan, aku percaya kok bahwa perlahan demi perlahan tapi pasti kita sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri, teman-teman. Aku udah selesai, teman-teman. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Selamat malam, sampai jumpa.